Ya, saudara, di awal tahun 2024 ini kembali dari MILF Super Challenge menggelar turnamen sepak bola wanita usia 10 dan 12. Di turnamen ini sudah berjalan di tahun 2023. Dan di balik perjalanannya turnamen ini ada sosok seorang pelatih yang pernah melatih di beberapa klub profesional dan juga menangani timnas putri, yaitu Coach Timo Svenneman. Seperti apa proses beliau bisa konsen di dunia kepelatihan sepak bola perempuan akan kita tanyakan. Ya, Coach Timo bisa dijelaskan awal mula Coach Timo bisa terjun ke dunia sepak bola profesional dan kemudian kenapa memilih melatih di sepak bola wanita? Mungkin sudah dari kandungan ibu ya, mulai menendang. Nah, kita dari keluarga bola, oleh karena itu dari keluarga kami itu ada aja yang berseliweran di dunia bola, termasuk anak saya kan main di PSIS, Brandon. Kemudian ada Claudia, keponakan saya, anaknya kakak saya Ralph. Dia di timnas putri ya. Kemudian anaknya kakak saya yang Swen, namanya Kevin, itu bertahun-tahun di Liga 2 dia. Jadi ini kita dari keluarga bola lah. Jadi memang dari kecil, dan karena kebetulan saya lahir di Indonesia ya, saya akhirnya mainnya pertama sebenarnya di Amerika, kemudian ke Indonesia main di Persiba, terus sempat ke Gillingham di Inggris, kemudian cedera umur 25 tahun. Jadi ini sekarang saya 50, jadi sudah 25 tahun di dunia kepelatihan gitu. Jadi intinya ya mengembangkan sepak bola Indonesia, dan kali ini fokus di sepak bola putri bersama Jarum Foundation. Dari Jarum Foundation yang saya rasa punya bukan hanya capability tapi juga trustworthiness, jadi bisa dipercaya. Capability-nya saya lihat dari mana? Ya saya lihat dari PB Jarum, sudah ada sejak tahun 70, kemudian masih ada sampai sekarang dan efeknya jelas untuk Indonesia seperti itu. Jadi capability-nya udah jelas, reputasi secara personal juga dan company Jarum juga luar biasa. Jadi ya saya sangat senang diajak untuk bekerja sama karena saya tahu akan jangka panjang, dan kalau pembinaan tidak bisa jangka pendek kan. Kalau pembinaan harus jangka panjang. Oleh karena itu, dan dilakukan secara step by step, dan itu kita lakukan bersama saat ini. Jadi saya senang sekali bisa sedikit berkontribusi lah. Dan bentuk komitmen Coach Timo ini sudah dimulai 2 tahun lebih awal ya, sebelum kompetisi ini bergulir. Ya betul. Kalau nggak salah saya melihat di media sosial itu bahwa Coach Timo datang ke sekolah-sekolah dulu. Ya, kita mengunjungi sekolah-sekolah untuk melihat realita. Jadi saya tidak suka kalau saya menjadi instruktur untuk pelatih-pelatih ya, jadi untuk guru-guru olahraganya saya ngomongnya di sini padahal realitanya di sini. Itu yang sering terjadi kalau kita melihat kepelatihan itu, banyak orang yang tidak tahu realita di lapangan seperti apa. Jadi akhirnya ilmu yang didapat kurang praktis gitu, nggak bisa diterapkan. Nah ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu saya harus melihat kondisi realita di lapangan di sekolah-sekolah seperti apa. Nah dari situ kita bisa mencari solusinya. Saya bisa pada saat pelatihan untuk guru-guru olahraga kita bisa lebih problem solving, lebih praktis gitu, sehingga ya harapannya mereka bisa menjadi ujung tombak, karena mereka yang menjadi ujung tombak pembinaan sepak bola putri ini gitu, menjadi ujung tombak yang lumayan tajam seperti itu. Nah, tadi disebut bahwa dimulai dari pelatihnya gitu. Nah, sekarang di 2023 MILF Super Challenge sudah mulai membuat kompetisi. Dan sekarang iklimnya ternyata sudah terbangun dan luar biasa. Dari batch 1 sampai 3 di 2023, Jus. Ada catatan dari Kus nggak yang saat ini di luar ekspektasi Kus seperti apa?
dan di luar ekspektasi. Jadi yang di luar ekspektasi itu tentu saja animonya lebih daripada yang kita harapkan. Jadi itu hal yang sangat positif. Jadi menunjukkan memang bahwa adik-adik kita yang cewek ini udah pada nunggu gitu, udah pada nunggu. Ini saya tadi ngelihat anak umur ada satu putri umur 8 tahun, dia juga sudah ngomong, bapaknya bilang dia sudah tidak sabar untuk ikut. Jadi animo itu ternyata ada dan sangat besar gitu ya. Tapi kalau dari segi perkembangannya, asal ada festivalnya, ada turnamennya gitu ya, pasti akan ada bibit-bibit baru yang muncul. Dan itu tergantung tentunya dari satu sisi memang keseriusan sekolah dan guru olahraganya untuk membimbing, ayo, karena masih kecil, jadi masih harus didorong, ayo latihan, ayo konsisten gitu ya, ayo belajar jangan ngawur, ayo kita belajar sepak bola yang benar. Itu dari pelatih. Makanya saya bilang tadi itu ujung tombak, termasuk soal psikologinya. Jangan sampai dia marah-marah, jangan sampai dia bikin anak ini jadi tidak senang dengan sepak bola gitu ya. Jadi itu peran pelatih yang sangat penting. Tapi selain itu ya tentu saja pemainnya harus mau berlatih lebih di rumah. Jadi sistemnya dengan guru-guru olahraga ini, mereka selalu memberi, mereka diarahkan untuk memberi PR bagi anak didiknya. Jadi anak didiknya pulang dengan bola seadanya di rumah, apapun itu bolanya, mau bola plastik, mau bola tenis, nggak apa-apa. Mungkin hanya bola bekel nggak bisa. Tapi kalau bola tenis, bola plastik bisa. Jadi intinya tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mencari alasan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan harus latihan di rumah. Jadi kita fokus ke ball mastery, bisa mengolah bola. Gitu. Jadi supaya bolanya itu mengikuti kemampuan kita. Makanya disebut ball mastery. Kita masternya bola. Nah, dari situ nanti tekniknya akan dengan sendirinya akan jadi bagus. Jadi ball master itu landasan daripada teknik. Dan itu kita jadikan menu utama PR di rumah seperti itu. Jadi tergantung pemainnya, dia akan melakukan atau tidak gitu. Nah, ini kan di awal tahun 2024, ini kita Milife Super Challenge. Ini kan Kudus membuka seri pertama dan melibatkan di beberapa kota, di antaranya Jepara, Pati, dan Rembang. Yang tadinya nyetet sentral di Kudus. Nah, sejauh ini dari pantauan Gus Timo, gimana animonya Gus? Seri pertama ini. Luar biasa, jadi kelihatan memang perkembangannya kelihatan jelas ya. Ada yang tipis, ada yang lumayan. Jadi saya ngelihatnya dari level 1 itu ada yang naik ke level 2 saat ini, ada yang ke level 3. Secara individu maupun tim gitu ya. Ada yang secara individu naik, tapi timnya nggak naik. Tapi ada yang secara tim naik gitu. Dan naiknya itu dari level 1 itu kira-kira, kalau level 1 itu tendang bolanya itu asal ke depan. Masih salah-salah, kadang kena bolanya, kadang enggak. Gerakannya kaku gitu ya. Itu semua ciri-ciri dari kipernya takut sama bola, enggak berani maju, distribusi bolanya kacau. Itu semua tanda-tanda dari atau ciri-ciri dari level 1 gitu. Nah, ini sudah ke level 2. Ada yang level 2, ada yang level 3. Gitu. Dan dari sini kita juga bisa melihat keseriusan dari tim ya. Karena saya lihat di seri 1 Kudus ini juga ada beberapa tim yang tadinya tidak diperhitungkan, mereka udah mulai ada peningkatan. Jadi kalau saya lihat Bulu Cangkring namanya ya. Bulu Cangkring itu pemainnya nggak ada bintangnya. Dia tapi merata main secara tim. Sehingga enak sekali untuk dilihat. Itu dulu juga tidak seperti itu. Setelah saya tanya, ternyata mereka latihan 3 kali seminggu di sekolah. Padahal kondisi sekolahnya itu biasa sekali gitu. Tapi mereka betul-betul nggak ada alasan. Apapun yang kita punya, lapangan yang ada kita pakai. Gitu. Jadi betul-betul menunjukkan kalau memang mau, pasti akan bisa berkembang. Nah, ditambah lagi sebagian dari mereka sebelumnya sudah terpilih ikut sini, SSB Jarum sini. Jadi kembali lagi, teori tadi itu bukan asal teori, itu memang itu sebuah kebenaran gitu, bahwa harus latihan di sekolah yang serius, yang konsisten ya. Jadi bukan cuma 1 kali latihan, sering kadang latihan, kadang enggak gitu, enggak boleh. Itu. Tapi juga harus di SSB. Nah, terus latihan di rumah. Ini segitiga ini harus ada gitu. Nah, itu
mereka lakukan. Mereka ada sebagian latihan 3 kali seminggu sama jarum, 3 kali di sekolah. di sekolah. Jadi 6 kali gitu. Jadi sekolah-sekolah yang latihannya cuma 1 kali kelihatan. Kita tidak bisa dibohongi. Gitu. Jadi harapan kita ke depannya akan semakin sekolah-sekolah ini semakin membudaya. Adanya festival ini, ikut festival ini, Week Life Challenge ikut, karena selalu akan ada. Mereka akhirnya menjadi budaya sekolah dan kemudian semakin membara gitu ya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pertanyaan masyarakat ini, Bos. Ini kan turnamen ini udah 2 tahun ini jalan di 2024 awal ini. Kemudian nanti untuk usia 12 yang tadinya di 2003 udah ikut. Ini nanti jenjangnya seperti apa? Idealnya apakah mereka turnamen ini juga harus dibuka untuk usia 14 misalkan atau bagaimana? Ya itu Anda harus tanya sama pihak dari penyelenggara ya, dari mungkin Pak Budi Tanoto bisa menjawab. Idealnya dari jenengan. Tapi kalau yang saya tahu ini Milk Life fokus ke SD. Ya. Oleh karena itu kita harus mencari SSB sehingga nanti yang lulus dari kelas 6 SD itu supaya ada yang menampung. Jadi rencananya SSB U14 gitu. Jadi kita sudah merangkul SSB di Kudus. Di tempat-tempat lain kita akan melakukan hal yang sama supaya yang kelas 6 ini nanti setelah lulus ada wadahnya. Jadi akan ada festival untuk SSB, akan ada festival untuk sekolah SD. Tapi untuk sekolah fokusnya di SD gitu. Jadi kita ingin SSB itu punya U14, U12, U10, U8. Jadi supaya kita saling membantu. Kalau SSB dapat pemain dari kita, dari sekolah, SSB membantu kualitas sekolah. Termasuk juga U8 SSB kan bisa memasok U10-nya kita gitu. Nah, kita yang U12 memasok U14-nya, termasuk juga U10, U12 mereka bisa latihan yang seperti saya tadi katakan, latihan berbarengan supaya semakin meningkat. Itu kuncinya di situ. Artinya untuk membangun iklim sepak bola wanita ini memang butuh kerjasama semua pihak ya. Artinya jadi nggak bisa satu pihak saja gitu. Jadi kita berharap itu juga karena ini dilakukan oleh Jarum Foundation yang punya nama ya dan punya reputasi yang sangat baik. Akhirnya orang-orang yang berkecimpung di sepak bola itu terbuka matanya, terketuk hatinya untuk ikut masuk menyelenggarakan kompetisi-kompetisi di daerah masing-masing, di SSB, di sekolah gitu, sehingga kita berjalan bersama ini menjadi sebuah arus gitu loh. Kita pengen ini berbuah manis dalam arti banyak pihak ikut dalam arus yang kita bangun ini, gitu. Harus ada support dari banyak pihak. Iya, jadi contohnya kemarin kita kedatangan tamu Pak Yabes dari Bali United. Beliau sudah katakan, kita mau bikin turnamen untuk di Bali untuk putri. Kemudian kan bagus. Apalagi kita nggak ke Bali kan, kita di 8 kota di Jawa. Kemudian contohnya kita ketemu ada tamu dari Terang Bangsa, sekolah Terang Bangsa di Semarang. Mereka yang tadinya fokus ke putra sekarang mau punya kelas putri gitu ya untuk sepak bola. Nah ini yang saya maksud, semua ayo join, kita kembangkan sepak bola putri bersama. Dan momen ini juga terlihat dari pemerintah yang tahun ini timnas kita U17 akan ikut Piala Dunia ya. Iya, itu yang kita jadi tuan rumah ya. Jadi sayang ini agak sedikit terlalu cepat karena kok sekarang gitu kita jadi tuan rumah, karena kita belum punya wadah kompetisinya untuk bisa membentuk sebuah tim yang kuat. Tapi saya harap apalagi keponakan saya kan ada di situ, jadi saya berharap entah bagaimana PSSI bisa membuat sebuah tim yang paling tidak lumayan lah, karena ya mau tidak mau sekarang ini kita tuan rumah ini gitu, dan lawan-lawannya berat sekali, lawan-lawannya Jepang, Korea Selatan,
Australia. Kemarin PSSI sudah menunjuk pelatih baru ya, Sasoko Azuki Iya. dari Jepang. Menurut Anda gimana sosok pelatih timnas kita ini yang saat Ya ini? kita dukung siapapun pelatihnya, kita dukung karena kita kan enggak melihat personnya. Jadi contohnya juga di Putra, Sintayong pro atau kontra, enggak ya mendukung. Lepas daripada pro dan kontra, lepas daripada suka atau tidak, kita dukung karena ini bendera Indonesia yang dikibarkan seperti itu. Jadi harapan saya karena AFC U17 itu berada di Indonesia, ya semoga akan ada gerakan-gerakan cepat dari PSSI, termasuk juga mungkin untuk mencari pemain-pemain putri di bawah 17 tahun yang memiliki kewarganegaraan. Jadi seperti Claudia kan juga, Claudia itu Jerman sama Indonesia gitu. Jadi karena masih sebelum 21 tahun. Setelah 21 tahun harus memilih. Nah, ini kan belum. Ya, jadi masih banyak pemain di sana yang tidak perlu dinaturalisasi. Jadi beda sama cowok ya. Kalau cowok harus proses naturalisasi panjang. Ini padahal waktunya Mei sudah main ini. Nah, kalau mendatangkan yang sudah punya dui kewarganegaraan, kenapa tidak gitu? Karena ya mencari pemain yang berkualitas untuk under 17 sangat sulit. Ya. Dan waktu statement pertama dari Pak Sasoko itu menyatakan dia akan mencari ke beberapa kota, termasuk yang pernah Coach Timo lakukan. Namun di sini kan kalau kita bicara tentang turnamen ini kan belum siap ya kalau untuk mensupport itu, Des. Belum. Jadi pemain terbaik kita, Siva pun yang saya harap akan jadi pemain nasional dan saya yakin bisa kalau dia terus giat berlatih karena dia juga mendapatkan support yang luar biasa di sini ya. Ada di sekolah, ada latihan di sini di SSB Jarum, ditambah lagi untuk pemain-pemain yang sekelas Siva itu main dengan cowok. Itu penting. Main dengan cowok untuk yang diharapkan bisa masuk ke kelas elit nantinya menjadi pemain profesional atau bahkan pemain timnas. Itu sebaiknya walaupun ada SSB Putri, kelas Putri tetap ikut putra. Jadi ada waktunya ikut putra gitu. Karena dengan bermain dengan putra itu diasah kecepatannya, kekuatan mentalnya, terus secara fisik juga itu semua sangat membantu. Jadi begitu kembali bermain sama putri udah kelihatan siapa yang bermain sama putra, siapa yang tidak. Itu. Jadi untuk yang elit dan dia mendapatkan itu di sini. Siva main dengan SSB Jarum yang putra, bermain dengan yang putri, pemain-pemain pilihan yang sudah kita temukan selama ini kan ada di sini. Nah, itu kan dilatih 3 kali seminggu. Dia juga ikut. Jadi perkembangannya bagus. Semoga ke depan dia bisa membawa nama Kudus. Yang terakhir, Gus, tadi kita nyinggung sedikit tentang timnas U17 ya. Kemana ada wacana. Ini kan kebetulan stadion SSA ini salah satu stadion termegah di dunia. Tadi saya sama Pak Yopi tanya untuk Videotron aja ini baru di sini yang ada gitu. Iya. Nah, ada misalkan nanti ada wacana TC-nya dilaksanakan di sini, menurut Coach Timo gimana? Oh ya silahkan, kita sangat welcome, tapi itu semua tergantung bosnya ya. Jadi saya rasa Pak Victor sangat mendukung apapun apa yang bisa dilakukan, beliau akan lakukan karena tanpa standar gimana? Standarisasi. Ya tentu saja bisa kan, dari segi stadionnya kan memang luar biasa gitu kan. Tapi karena ini posisinya di Kudus kan tergantung main di mana dan sebagainya. Yang penting sekarang itu pencarian pemainnya. Itu yang menjadi concern utama ini. Apalagi waktunya sangat mepet. Dan terakhir harapannya untuk Indonesia nanti 3 atau 5 tahun ke depan seperti apa, Des? Ya, kalau kita bicara 5 tahun ke depan, nah itu saya semangatnya. Karena kita sudah melakukan pemasalan. Jadi tidak bisa kita menuai. Ya, kita menginginkan padi itu tumbuh dengan subur dan kemudian kita mendapatkan hasilnya kalau tidak ditanam. Nah, ini nanamnya ini sedang kita lakukan gitu. Jadi karena kita sudah menanam
akan menanam dan terus akan menanam. Jarum Foundation sudah komit jangka panjang, ya saya pasti yakin gitu. Kan kalau tidak yakin itu kan karena tidak dilakukan gitu. Kalau sudah dilakukan saya rasa yakin dan kita punya potensi untuk itu. Pemain-pemain kita bagus-bagus kok gitu. Cewek itu bisa diarahkan dengan baik, mereka coachable, lebih bisa diatur gitu daripada yang cowok gitu ya. Dan kesempatannya untuk masing-masing putri ini juga lebih besar daripada cowok, karena kan yang main kalau cowok kan jauh lebih banyak. Jadi itu juga sebuah kesempatan untuk orang tua. Kalau anak saya memang berbakat, ayo didukung gitu. Tapi apakah nanti dia jadi pemain atau tidak? Sport dalam hal ini sepak bola putri ya, itu harus didukung karena mengasah mental, mengasah kemampuan sosial, mengasah kemampuan untuk bekerja sama. Kalau kalah bagaimana? Kalau menang tidak sombong. Itu semua bisa menahan emosi gitu ya. Itu semua didapatkan lewat permainan seperti ini. Jadi jangan dianggap ini cuma seneng-seneng aja. Memang utamanya kita pengen anak-anak ini senang. Itu udah pasti. Ya. Tapi selain itu mereka mendapatkan banyak hal untuk kehidupan seperti itu. Setidaknya ini udah langkah awal yang saya kira bisa diterima masyarakat, karena sepak bola wanita khususnya di Indonesia awalnya masih terpinggirkan, tapi sekarang melihat iklimnya yang sudah terbangun, ini saya kira ada harapan. Ada harapan kita mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada di sekolah-sekolah. Harapan kita SSB ikut. Jadi yang tidak ada SSB yang punya kelas putri tidak banyak, sekarang akan menjamur SSB yang memberikan sarana kelas putri gitu. Jadi harapan kita ke depannya akan cerah seperti itu. Terima kasih Coach Titus Guneman atas waktunya dan perbincangannya. Ya, demikian saudara perbincangan saya dengan Coach Timo, salah satu pelatih yang konsen terhadap sepak bola wanita, khususnya yang saat ini sedang melaksanakan turnamen, yaitu turnamen Minlab Super Challenge di Putus seri pertama. Dan kita tunggu untuk seri-seri berikutnya di kota-kota yang lain. Dan tentunya harapan kita adalah tim sepak bola wanita ini bisa terbangun untuk membentuk sebuah tim yang kuat dan bisa berlaga di ajang internasional. Amin. Demikian dari saya, terima kasih dan salam. Makasih Gus. Mari. Ya.